Hai netizen suara.com, balik lagi di Throwback Crime Story yang bakal mengulas kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia bareng gue Anis. Pada episode kali ini, gue bakal bahas kasus pembunuhan di Rut PT Aneka Sakti Buana Budi Harto Angsono pada 19 Juli 2003. Sebelum gue bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Pada 19 Juli 2003 silam, publik dihebohkan dengan adanya kasus pembunuhan terhadap Dirut PT Aneka Sakti Buana Budi Harto Harsono oleh pembunuh bayaran. Budi Harto dibunuh di depan gelanggang olahraga atau Gor Sasana Krida Pluit, Jakarta Utara sekitar pukul 5.30 WIB oleh 4 orang marinir. Budi Harto dibunuh saat sedang bersama pengawal pribadinya Edi Siap yang merupakan anggota Kopassus. Lalu pada 31 Juli 2003, pihak kepolisian kemudian menangkap 4 orang marinir yang membunuhnya. Adapun keempat orang oknum anggota marinir yang ditangkap itu adalah Kopdamar Suud Rusli, Kopdamar Fidel Husni, Letdamar Syam Ahmad Sanusi, dan Pratu Marsantoso Subianto yang merupakan pengawal pribadi Gunawan. Dan Gunawan sendiri merupakan mantan menantu Budi Harto. Lalu, bagaimana kronologi pembunuhan bos PT Asaba dan ajudannya? Jadi pada tanggal 19 Juli 2003, Budi Harto mengawali weekendnya dengan berolahraga yang jauh dari kediamannya di apartemen Sailendra, Jakarta Selatan. Budi Harto berangkat dengan mobil Mercedes-Benz 600 yang disetir Darjan, sopir pribadinya yang sudah berumur 50 tahun. Selain itu, Budi Harto ketika itu juga bersama pengawal pribadinya yakni Edi Siap yang merupakan anggota Kopassus. Jadi adanya para pengawal Budi Harto sudah dilakukan karena 3 tahun sebelumnya ada ancaman dari seseorang kerabat yang sakit hati. Terlebih, adanya penembakan terhadap sahabatnya Paulus Teja yang menjabat Direktur Keuangan PT Asaba. Jadi pas insiden pembunuhan tersebut, yakni ketika sampai di lokasi, si pengawal pribadi ini kan membukakan pintu sebelah kiri Budi Harto. Lalu tiba-tiba, Edi ditembak di bagian kanan kepala, leher dan dada hingga tewas. Budi Harto yang melihat ajudan pribadinya itu ditembak, langsung berusaha kabur lewat pintu kanan mobil. Tapi, aksinya kalah cepat, di mana pelaku langsung menembak di bagian kepala, dada, punggung, dan lengan Budi Harto sampai tewas. Hingga akhirnya, jenazah Budi Harto dan Edi langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Selanjutnya, jasad Budi Harto disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Darmais Jakbar. Sedangkan, mayat Edi dijemput keluarga untuk segera dimakamkan di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, dari beberapa keterangan muncul nama pelaku yang merujuk pada satu nama, Gunawan Santoso alias Acin alias Lukman Nur Hadi. Gunawan ini merupakan mantan menantu korban yang bercerai dengan putrinya Elis Gunawan pada 1996. Hal tersebut didasari karena adanya kasus korupsi yang dituduhkan pada Gunawan. Jadi Gunawan itu juga bekerja di perusahaan PT Asaba, namun pada tahun 1996 dia dilaporkan ke polisi oleh Paulus karena disinyalir menyelewengkan uang Asaba sebesar 40 miliar. Hingga akhirnya Gunawan diciduk pihak kepolisian pada 12 September 2003. Jadi nih guys, salah satu pelaku pembunuhan terhadap Budi Harto yakni Suud Rusli mendapatkan orderan untuk membunuh Budi Harto dari Gunawan Santoso, yang tak lain adalah mantan menantu Budi Harto sendiri. Upah yang diberikan Gunawan kepada sang pembunuh bayaran yakni hanya 4 juta rupiah saja. Nominal tersebut karena keduanya sudah kenal dan dekat. Jadi kayak harga pertemanan gitu guys. Vonis mati dari kasus tersebut, Gunawan dan Suud divonis mati pada 2004 silam. Nah, jadi ketika di penjara, Suud bersama rekannya mantan Letdamar Syam Sanusi berhasil melarikan diri pada 5 Mei 2005 dengan cara memotong jeruji besi. Dari situs TNI Angkatan Laut menyebutkan
pelarian Suud kurang lebih dari 1 bulan. Yakni pada 31 Mei 2005, Suud ditangkap di Malang, Jawa Timur dengan 2 timah panas di kakinya. Usai ditangkap, si Suud Rusli ternyata kabur lagi. Akhirnya pada 23 November 2005, Suud kembali ditangkap oleh polisi. Jadi waktu penangkapan kedua kalinya, tim Polri melakukan penyergapan di Kampung Susukan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pegadaian, Kabupaten Subang sekitar pukul 7 WIB. Tapi akhirnya, Suud berhasil lolos dari sergapan sore itu. Namun baru pagi harinya, tim gabungan dari Puspom TNI dan Polri melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi penyergapan pada pukul 7 WIB. Tim tersebut berhasil menangkap Suud Rusli ketika tengah berada di sebuah gubuk yang berada di tengah persawahan. Terlebih, si Suud ini sedang tertidur pulas bersama pacarnya yang bernama Ida. Setelah ditangkap, Suud dibawa menggunakan kendaraan Litkrim Puspom TNI menuju rumah tahanan militer Cimanggis, Jakarta. Bahkan, aparat kepolisian tak ingin Suud kabur lagi. Tangannya dirantai ke belakang dan wajahnya ditutupi kain. Bahkan, Suud juga dikawal double oleh anggota Pomad, yaitu Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan Pomal, Polisi Militer TNI Angkatan Laut. Adapun, Syam yang ketika itu menjadi buronan kasus pembunuhan bos PT Asaba, berhasil ditangkap tim Polda Metro Jaya bersama Pom Alan Tamal 3 Jakarta. Syam tewas tertembak dalam penyergapan tersebut pada 17 Agustus 2007 silam. Suud sendiri kini sudah mendekam di Lapas Kelas 1 Surabaya Porong Sidoarjo. Lalu pada 2015, Suud mengajukan gerasi tapi ditolak Presiden Jokowi. Selain itu, Suud juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang gerasi. Tapi lagi-lagi kandas di tengah jalan, sebab MK menolak permohonan uji materi tentang gerasi yang diajukan. Nah, jadi itu dia guys, cerita tentang pembunuhan bos PT Asaba dan mengawal pribadinya. Sampai jumpa lagi di Throwback Crime Story episode selanjutnya.